Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Muhammad Afif Abdullah, NIM 1521077 dari kelas HTNC. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan kepada saya oleh Bu Dosen Bu Uswatun Hasanah MSI dengan materi fikih salat 1, yaitu tentang pengertian dasar hukum dan syarat wajib salat. Kita lanjut aja yuk belajar bersama. Langsung ke bab 1, pengertian salat. Apa sih salat itu? Pengertian salat itu apa sih? Salat bisa berarti diartikan sebagai doa. Secara bahasa itu adalah doa. Namun jika berbicara mengenai makna luas, salat berarti suatu gerakan yang dimulai. Pertama kita harus niat dulu ya. Untuk sholat itu kan harus niat. Lalu kalau gerakannya itu dimulai dari ketika kita takbiratul ihram dan diakhiri dengan gerakan salam. Seperti itu. Kedudukan sholat sendiri cukuplah sangat penting ya bagi kita. Apalagi kan kawan-kawan semua, terutama saya juga kan sudah baligh. Pastinya ya sudah wajib menunaikan minimal 5 kali sholat wajib dalam sehari, yaitu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain itu juga kan sholat termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam yang berapa teman-teman? Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Juga sholat sebagai landasan para manusia muslim dalam beragama. Sholat juga kan tiang agama kan bagi setiap muslim. Maka dari itu kebiasaan sholat walaupun diwajibkan setelah memasuki usia baligh, tapi sudah sepatutnya diajarkan sedari kecil agar ketika nantinya jika sudah mencapai usia baligh, sholat itu bukan hal yang sulit dilakukan lagi. Dan sholat pun nantinya adalah amalan yang dihisab pertama kali di yaumil hisab. Apabila sholatnya bagus, maka ada yang menyebutkan insya Allah amalan lainnya pun bisa dikatakan bagus. Sholat sendiri diperintahkan Nabi Muhammad lewat pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa di mana perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, langit ke-7. Awalnya sholat itu perintahnya 50 kali teman-teman. Tapi Nabi kita itu sadar dengan kondisi hambanya bagaimana nantinya untuk bekerja, hubungan sama manusia, hubungan dengan keluarga, ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sampai akhirnya sholat yang diwajibkan hanya 5 kali dalam sehari seperti saat sekarang ini. Nah, apabila memang yang diwajibkan hanya 5 kali, tapi jika kita semua mencoba untuk menambah sholat-sholat sunnah bisa bagus, seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat-sholat lainnya. Oke, langsung kita lanjut ke yang kedua ya. Bab 2 tentang dalil sholat. Dalil sholat itu sebenarnya sangat banyak kawan-kawan. Tapi di sini hanya saya menyebutkan dua surat, yaitu surat Ar-Rum dan surat An-Nisa. Terus 2 hadis riwayat yang dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu hadis riwayat Abu Dawud. Saya baca ya dari surat Ar-Rum dulu lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari. An-Nisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang hadis riwayatnya perawinya adalah Imam Bukhari. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala hum
faqalat hum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad aftarada alaihim khamsa salati fi kulli yaumin wa lailah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Muadz radhiyallahu anhu ke Yaman, lalu beliau bersabda kepadanya, ajaklah merekanya siapa penduduk Yaman, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka menatanya, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu di sini juga hadis riwayat Abu Daud ya. Teman-teman bisa baca juga. Lalu di sini saya akan menyebutkan artinya saja untuk mengefisiensi waktu. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali. Maka ia sholat bersama saya, sholat zuhur ketika tergelincir matahari, sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, sholat maghrib ketika terbenam matahari, sholat isya ketika terbenam syafaq mega merah, dan sholat subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya sholat pulalah ia bersama saya, sholat zuhur ketika terbayang-bayang sesuatu yang menyamainya. Sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya. Sholat maghrib ketika orang berbuka puasa berbuka. Sholat isya ketika sepertiga malam. Dan sholat subuh ketika menguningnya cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, inilah waktu sholat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu sholat adalah antara 2 waktu itu. Hadis riwayat Abu Daud. Lanjutan, seperti sebenarnya mengenai dalil-dalil tentang sholat cukuplah sangat banyak sekali ya kawan-kawan. Namun di sini saya hanya menunjukkan beberapa, yaitu 4 saja. Karena ayo mari kita mencoba belajar lebih baik lagi dalam ibadah kita, terutama dalam hal sholat kita. Walaupun memang godaan kuat tentang kemalasan atau hawa nafsu tentang sebagainya, tapi kita mencoba melawan. Walaupun manusia sendiri pasti, apalagi manusia seperti saya, sering kalah dengan hawa nafsu, tapi sebisa mungkin kita mencoba melawan ya. Lalu lanjut ke bab ketiga, syarat wajib sholat. Mengenai syarat wajib sholat itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama, beragama Islam. Bahasanya jadi setiap muslim yang sudah balik itu diwajibkan ya. Kalau non muslim ya nggak diwajibkan dong pastinya. Perwujudan penghambaan kita ya, beragama Islam ya. Karena perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hamba muslim sejatinya hamba yang lemah di hadapan Allah dan selalu membutuhkan Allah di dalam kondisi apapun. Karena di dalam sholat pun teriring doa kepada Allah. Maka dari itu, sebagai setiap muslim, sudah selayaknya kita sholat minimal 5 waktu dalam sehari yang wajib. Yang kedua, yakni berakal, yakni seorang muslim tersebut memiliki jalan pikiran normal, selayaknya seperti kebanyakan manusia lainnya, tidak dalam kondisi gila. Karena kalau dalam kondisi gila ya tidak diwajibkan dong kawan-kawan, pastinya. Karena dalam memang kondisi gila itu tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat wajib. Karena bagaimana mau sholat yang sudah hilang akalnya. Lalu yang ketiga adalah baligh. Setiap muslim yang sudah mencapai usia yang telah ditentukan, mungkin dari tanda-tanda tertentu, mungkin dari perubahan wujud juga. Lalu mungkin kalau dalam laki-laki mimpi basah, kalau dalam perempuan sudah memasuki usia haid yang minimal. Kalau usia haid itu 9 tahun, seperti itu. Kalau laki-laki ditandai mimpi basah ya, itu sudah wajib kawan-kawan. Tapi ya kalau anak-anak kecil yang belum balik juga memang sepatutnya harus diajarkan dari kecil agar sholat nantinya bukan hal yang sulit. Dan ketika masuk usia balik, sholat adalah kebiasaan yang sudah dirutinitaskan sehari-hari. Lalu suci dari hadas kecil atau hadas besar, yakni bahwa dari tubuh kita sendiri itu tidak dalam keadaan
kotor ya kawan-kawan. Mungkin kalau yang laki-laki masih dalam keadaan junub, yang perempuan masih dalam keadaan haid dan nifas. Kalau juga saat kita kencing juga sudah dibersihkan dari kubul dan dubur juga sudah dibersihkan dengan air agar diri kita tidak dalam keadaan berhadas seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih ya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam tulisan PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.